Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita umur panjang, sehat badan, pikiran, sehingga kita bisa berhadir di ruang kelas yang sangat berbahagia ini. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, begitu juga kepada dan sahabat beliau sekalian. Kemudian salam sejahtera buat alim ulama, baik itu ulama salaf, ulama khalaf yang muktabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siswa-siswi Bapak semuanya, pada hari yang berbahagia ini di jam ke-7 dan 8 kita masuk materi PAI, yaitu sumber-sumber hukum Islam. Nah, sebelum kita lanjut materi, langkah bagusnya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan apa yang kita dapatkan pada hari yang berbahagia ini. Silakan memimpin untuk satu orang saja. Adi, silakan pimpin doa sebentar. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Amin. Ya, semoga apa yang kita dapatkan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bapak ingin melihat absensi siapa yang tidak hadir. Oh, ada Intan ya. Intan nggak ada hadir, sama dengan Khairul. Khairul juga nggak hadir ya. Ada di telepon Bapak tadi sakit dan dalam keadaan berhalangan si Intan. Jadi moga-moga minggu depan dia bisa hadir kembali. Selanjutnya, baik, kita lihat materi kita di jam 7.8 ini, yaitu sumber-sumber hukum Islam. Nah, setelah kita melanjutkan kepada sumber-sumber hukum Islam, apa itu sumber-sumber hukum Islam? Ada yang tahu sebelum kita lanjutkan? Apa itu sumber-sumber hukum Islam? Tidak tahu, Pak. Ya, kita lihat hari ini, yaitu sumber-sumber hukum Islam adalah segala sesuatu dimensi yang ada, yang tertera di dalam nas ataupun dalil, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ataupun di dalam ijma ataupun qiyas. Nah, untuk mengambil suatu hukum, nah itulah yang dikatakan dengan sumber-sumber hukum Islam. Nah, sebelum kita lanjut materi, sumber hukum Islam ini juga ada beberapa macam. Salah satunya itu ada Al-Quran seperti yang Pak sampaikan tadi, ya. Kemudian juga ada Al-Hadis, kemudian juga ada ijma, dan juga ada qiyas. Jadi ada 4, kita hari ini kita bahas Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, untuk Al-Quran kita sudah tahu semuanya ya kan? Artinya itu segala sesuatu ataupun firman Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari 30 juz, 114 surah dan 6.660 ayat ini menjadi pedoman kita semuanya. Kemudian yang kedua itu ada al-hadis. Apa itu al-hadis? Hadis adalah segala bentuk perkataan ataupun perbuatan Rasulullah SAW, dan ini menjadi sumber hukum Islam yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan ulama untuk mengambilkan suatu hukum, suatu sumber hukum. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ada qiyas. Qiyas itu adalah hukum yang diambil, hukum furu diambil kepada hukum asli, seperti contohnya hukum
memakai ganja. Nah, di dalam Al-Quran itu ganja itu tidak disebutkan, tidak disebutkan, tetapi yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah wal khamru wal maisir. Yang disebutkan adalah khamar ataupun maisir. Jadi hukum ganja diisbatkan kepada hukum maisir ataupun hal-hal narkoba yang memabukkan. Jadi artinya hukum-hukum yang distimbakan kepada hukum asal seperti itu. Nah, sebelum kita membuat kelompok, hari ini kita akan buat kelompok ya, ada 4 kelompok kita buat. Untuk yang pertama kelompok Al-Quran, kelompok A, kemudian yang kelompok B adalah hadis, kelompok 3 itu kias, dan kelompok 4 itu ijma. Nah, ini akan Bapak bagikan kelompok untuk kita semuanya, dan Bapak berikan waktu sekitar 25 menit untuk kita kerjakan, ya. Ya, silakan dikerjakan semuanya. Oke, ada yang sudah kumpul semuanya, ya. Ada yang sudah kumpul dan ada yang sudah siap. Jadi 4 kelompok ini sudah kumpul semuanya dan sudah siap semuanya. Jadi Bapak berikan nilai terbaik untuk kalian semuanya. Semoga bisa dipertahankan di kedepannya. Nah, kemudian nilai ini akan menjadi nilai akhir buat kalian semuanya. Kemudian sebelum kita tutup materi, ada yang ingin ditanyakan tentang sumber-sumber hukum Islam? Ada? Ada, Pak. Ada? Ya, Pak. Apa itu sumber hukum Islam? Nur Laili? Nggak tahu, Pak. Ada yang tahu salah satu daripada macam-macam sumber hukum Islam? Ade? Saya Pak. Apa Satria? Salah satu sumber hukum Islam, Pak. Yang pertama Al-Quran, Pak. Al-Quran. Yang kedua? Al-Hadis, Pak, kalau saya nggak salah ya. Nah, yang ketiga apa? Ada ijma, Pak, ada qiyas. Iya, mantap. Tepuk tangan tuh Satria. Ya, beliau sudah menjawab. Jadi apa yang Pak sampaikan sudah tersimpan di dalam memori kita semuanya, ya. Mudah-mudahan ke depan tidak lupa lagi, dan nanti di akhir pertemuan, pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini akan Bapak bagikan dalam bentuk tes akhir, dalam bentuk kuisis, ya. Silakan isi kuisis untuk melihat akhir daripada materi kita hari ini, ya. Ya, untuk hari ini yang sudah kumpulkan kuisis juga Ramiah nilai tertinggi dari kuisis, ya. Mulai dilanjutkan Nurlaili, ya. Semangat mengerjakan. Oke, ya. Kita stop, dan berhubung pun waktu sudah selesai, ya, kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan berikutnya. Jadi yang perlu Pak sampaikan ke kita semuanya, yang bahwa sumber hukum Islam ini adalah landasan kita untuk bisa merujuk kepada suatu hukum, ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu, tentunya yang pertama kita ambil adalah Al-Quran, yang kedua ada Al-Hadis, yang ketiga ada ijma, dan selanjutnya qiyas. Nah, 4 inilah yang menjadi rujukan sebagai sumber hukum Islam tersebut. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, ini pun sudah jam terakhir, ya, kita masuk. Jadi Bapak akhiri, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.